Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan juga ayah bunda sama dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini Pak Guru dipertemukan kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama Pak Guru kan sudah tahu nih, Pak Cependra, mengajar kelas 9 sejarah kebudayaan Islam. Apa saja yang akan kita pelajari dalam setahun ke depan? Baik, nanti akan Pak Guru sampaikan, dan ini merupakan sebagai kontrak belajar kelas 9 pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mari kita selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi. Materi apa yang akan disampaikan atau yang akan diajarkan di kelas 9? Sebelumnya Pak Guru tanya, coba kalian sudah punya nggak buku paket seperti ini? Buku paket sejarah kebudayaan Islam kelas 9 ini atau kelas 3 di sini ya. Bisa kalian hubungi koperasi kalau kalian belum memilikinya. Ini adalah sumber pengajaran ataupun sumber yang akan disampaikan dari pelajaran SKI. Yang kedua adalah ini tentang modul. Kalian sudah punya kan modul ini? Modul atau yang disebut dengan LKS. Silakan kalian yang belum punya bisa hubungi juga koperasi. Jadi dua sumber ini atau mungkin ada referensi lain, silahkan kalian memiliki buku-buku tentang sejarah kebudayaan Islam yang mengenai tentang materi di dalamnya nanti insya Allah. Nah, baik anakku sekalian, terkait dengan sumber buku paket ini, karya banyak banget nih, ya enggak banyak sih, cuma yaitu ini perlu kalian ketahui bahwa di sini ada pertama ya bisa dilihat, jadi materinya yang pertama tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Nanti akan dibahas tentang bagaimana sejarah Islam di Indonesia, kenapa Islam ada di Indonesia. Yang kedua tentang Islam sudah ada di Indonesia, lalu kemudian timbullah berbagai kerajaan. Maka yang akan dibahas nanti adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, begitu ya. Berikutnya, setelah Islam masuk, setelah kerajaan muncul, maka berikutnya yang disampaikan muncullah pesantren-pesantren. Maka bab ketiga ataupun bab berikutnya adalah kita akan berbicara tentang perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, jadi Islam sudah muncul di Indonesia, lahir kerajaan-kerajaan. Dari kerajaan-kerajaan timbullah lembaga-lembaga pendidikan Islam, diantaranya pesantren. Dan apa saja peranan pesantren untuk berdakwah, memperluas dakwah Islam di Indonesia. Lalu kemudian dengan adanya pesantren, bab berikutnya akan dibahas tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal Indonesia. Nilai-nilai apa saja setelah pesantren muncul, apa sih nilai-nilai yang ada dari Islam itu kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah salah satu sumber atau materi yang akan dibahas pada semester pertama. Kalau nanti di kelas di semester kedua akan dibahas tentang biografi Wali Songo gitu kan, yang ada 9. Kemudian akan ada lagi tokoh penyebaran Islam Indonesia, dan nanti akan dilanjutkan dengan tokoh-tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Indonesia. Jadi pelajaran SKI atau bahasan materi dari sejarah kebudayaan Islam kelas 9 ini lingkupnya adalah kita akan berbicara tentang Islam di Indonesia dan bagaimana peranan para pendakwah itu dari mulai kerajaan yang banyak di Indonesia dengan raja-raja yang alhamdulillah masuk Islam, kemudian pesantren, kemudian nilai dari pesantren tersendiri akan dibahas, kemudian muncullah juga Wali Songo, kemudian ada pendiri-pendiri Islam di Indonesia dan tokoh-tokoh pendiri Islam yang melanjutkan estafet dari pejuang atau penyebar Islam di Indonesia. Baik anakku sekalian, selanjutnya itu adalah materi. Selanjutnya adalah tentang bagaimana kontrak belajar. Mohon dipegang kontrak belajar kalian sebagai aktivis pelajar ya, ataupun kalian sebagai peserta didik, maka ada kewajiban-kewajibannya. Yang pertama mau bacakan nih. Pertama adalah peserta didik melaksanakan kegiatan
daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berikutnya yang ketiga adalah absensi selama daring diperhitungkan sebagai kehadiran peserta didik dan dalam pembelajaran. Kemudian 3, peserta didik mengerjakan tugas sesuai petunjuk yang diberikan guru dan mengumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 4, apabila kegiatan belajar tatap muka terbatas dapat dilaksanakan, maka kehadiran dalam setiap tatap muka diperhitungkan dalam penilaian. Dan yang kelima, peserta didik harus mentaati kontrak belajar sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Nah, inilah poin-poin tentang kontrak belajar kalian ataupun kewajiban kalian sebagai siswa yang harus mengikuti aturan dan peraturan yang sudah dituangkan dalam tata tertib tata aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, terkait yang disampaikan di dalamnya ada penilaian yang akan menjadi standar penilaian. Yang pertama, nilai pengetahuan itu diambil dari PH atau penilaian harian 1 dan penilaian harian 2, dan terakhir adalah PAS, penilaian akhir semester. Yang kedua ada nilai keterampilan, itu diambil dari nilai-nilai tugas, diskusi, atau mungkin ada tugas proyek, bikin clipping, bikin yang lain. Dan yang ketiga, penilaian tentang kehadiran dan keaktifan, baik di learning maupun ketika tatap muka. Ini menjadi standar penilaian yang akan menjadi sebuah standar ukur yang menjadi poin penting untuk dinilai, yang diambil dinilai dari 3 poin tersebut. Baik anak sekalian, demikian yang Bapak dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.